absurd, surreal, tapi juga exciting gitu. Iya. Oh saya ngobrol sama Bodi nih gitu, saya ngobrol sama Alpha, ya ampun lucu banget sih gitu kan. Dan di benak saya itu seperti kayak oh iya ya, mereka ngeliat saya kayak apa. Dan di situ saya bilang mereka melihat saya kayak segumpal cahaya gitu ya. Karena saya merasa tidak perlu menunjukkan wajah saya. Tapi kan ini sebenarnya ya bebas-bebas aja, terserah gue, emang gue yang nulis gitu. Iya juga ya, penciptanya gitu. Terus itu perasaan yang aneh sekali sih. Tapi saya bayangkan, kalau saya bisa se-excited itu, mungkin membaca juga bisa merasakan ya gitu, excitement saya sebagai seorang penulis yang lagi meta writing gitu ya. Itu sensasinya luar biasa sih, gak ada dua. Tehdi punya catatan gak? Ada berapa banyak karakter yang udah Tehdi ciptakan? Wow, good question. Belum, kayaknya saya harus mendata deh. Itu menarik sekali. Belum ada catatan. Belum ada catatan. Tapi siapa karakter yang paling berkesan? Yang jadi favoritnya? Halo pemirsa Antara, selamat datang kembali di podcast Antara Close Up. Kali ini izinkan podcast ini menjadi ajang juga buat saya fangirling, karena narasumber kita kali ini adalah seorang penulis, juga pencipta lagu sekaligus penyanyi. Siapa lagi kalau bukan Tehdi Lestari. Terima kasih. Halo, selamat apa datang. kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Tehdi bagaimana kabarnya? Kabar baik juga, terima kasih. Dan ini kayaknya lagi memang muter-muter tour untuk betul, mempromosikan buku yang baru ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, Tehdi Lestari ini pemirsa Antara juga dikenal dengan banyak nama gitu. Mungkin yang lebih awal mengenal akan mengenalnya lewat nama Dewi Lestari. Iya. Terus juga ada dan juga Di Lestari sekarang pakainya itu. Terus para pembacanya juga pasti nggak asing dengan nama Ibu Suri. Sebetulnya itu panggilan Ibu Suri awal mulanya kayak apa sih Tehdi? Jujur saya udah lupa juga tuh kenapa. Awalnya dari para pembaca sih ya gitu. Kalau tidak salah, sepertinya mencetuskan pertama kali itu adalah Addiction. Addiction itu adalah akun yang memang ceritanya fan official channelnya Di Lestari lah gitu. Terus si miminnya kemudian ngomong Ibu Suri satu kali gitu kan. Terus ya udah akhirnya para follower ikutan juga pakai kata Ibu Suri. Kemudian terjadi modifikasi menjadi Mak Suri, jadi Mak Sur, Bu Sur gitu ya. Ya udah sampai sekarang kayak begitu. Tapi saya sih bebas-bebas berkat aja. Panggilan itu juga ya Tehdi, kita semua para pembaca setianya Di Lestari itu pasti menunggu-nunggu kalau ada satu karya, udah ada teaser, misalnya bikin karya baru, kita pasti menunggu Mak Sur bikin satu karya baru gitu ya. Iya. Dan ini saya harus ceritakan ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh ke Tanpa Rencana. Saya adalah seorang pembaca dari awal mula Supernova gitu, walaupun bacanya belakangan ya, karena kan buku ini adalah buku pertama ya, Supernova Kesatria Putri dan Bintang Jatuh sekitar tahun 2000 ya Teh ya? 2001 tepatnya gitu. Kemudian saya baca ketika SMA waktu itu. Sampailah saya baca di serial Gelombang. Jadi pemirsa Antara, Gelombang itu adalah salah satu bagian dari series buku Supernova. Betul, buku kelima. Dan itu punya satu tokoh utama yaitu Alpha Sagala Tehdi ya. Nama aslinya adalah Thomas Alva Edison. Iya. Seorang lelaki Batak bernama Thomas Alva Edison. Iya. Dan itu melekat terus begitu ya di imajinasi dan juga pikiran saya. Pada suatu waktu ketika saya sudah di Antara, saya ditugasin untuk ada liputan ke Danau Toba. Dan yang ada di pikiran saya adalah wah kita mau lihat si Anjur Mula-Mula nih gitu ya. Dan kebetulan juga ditunjukkan. Kamu kesana? Ditunjukkan saja karena cuma lewat gitu ya. Ditunjukkan sama driver lokal.
Setelah itu kita menemui satu orang narsum ketika liputan itu, dan beliau adalah instruktur paddling di Danau Toba. Oke. Saya tanya namanya. Namanya adalah Edison. Iya. Tepatnya adalah Edison Manalu. Oke. Saya bercandain lah Teddy. Jangan-jangan nama lengkapnya Thomas Alva Edison ya Bang ya gitu. Enggak, saya mah Edison. Enggak pakai mas ya karena orang Batak. Saya sih Edison aja gitu. Iya. Thomas itu adalah kakek saya, dia bilang gitu. Dan nama bapaknya tahu siapa Teddy? Iya. Alva. Astaga, jadi Thomas Alva Edison. Jadi saya menemukan Alva Sagala dalam versi 3 generasi. Wow. Itu luar biasa. Wow. Dan epic. Oke. cerita ini pastinya nggak akan bisa tercipta begitu ya dari seorang Di Lestari tanpa adanya riset. Iya. Pengetahuan lewat riset gitu kan pasti. Di Lestari adalah seorang penulis, salah satu penulis di Indonesia yang dikenal lewat riset-risetnya yang mantap betul gitu ya pokoknya. Tapi apakah emang sepenting itu sebetulnya riset dalam kepenulisan in general gitu Teh? Iya. Sebetulnya kalau yang namanya riset itu selalu bergantung kepada kebutuhan cerita. Artinya jika sang penulis harus menuliskan sesuatu di luar dari pengetahuannya, saya rasa itu dibutuhkan riset. Karena kalau enggak, dia akan kesulitan sendiri untuk menjabarkan, untuk mendeskripsikan, untuk membangun kerangka cerita dari topik tersebut gitu ya. Jadi itu berangkat dari kebutuhan. Tidak semua cerita membutuhkan riset. Kalau misalnya si narasumber ataupun si penulis sudah sangat menguasai apa yang hendak dia tulis, mungkin tidak perlu lagi gitu. Tapi karena saya kebetulan banyak bicara topik-topik yang saya sendiri tidak kuasai, saya sendiri belum pernah pergi ke tempatnya misalnya gitu ya. Dan rata-rata cerita saya itu kalau sudah novel ya, itu biasanya multidisipliner. Jadi bukan cuma satu hal saja, tapi melibatkan banyak banget, kayak misalnya Gelombang gitu. Dia melibatkan kultur Batak, kemudian kepercayaannya, agama Parmalim. Dia kemudian melibatkan juga ilmu trading. Ketika Alva sudah pergi ke Amerika gitu kan, dia juga melibatkan ilmu tentang mimpi, tentang tidur. Jadi saya harus belajar banyak hal untuk membuat satu buku. Belum lagi tempatnya. Misalnya si Anjur Mula-Mula gitu ya. Yang untung memang saya kebetulan sengaja berangkat ke sana dan riset langsung ke tempatnya, bicara dengan narsum. Tapi ada juga tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Contohnya Tibet. Ya di Gelombang. Ya itu terpaksa saya harus riset, saya harus punya narasumber. Dan disitulah menurut saya kesabaran maupun ketekunan dan kejelian penulis itu diuji gitu, karena sebetulnya bukan saja perihal kita mencari data, tapi bagaimana kita meleburkannya ke dalam cerita kita, sehingga orang tidak lagi berpikir ini Dewi Lestari susah payah pergi ke beberapa tempat, enggak, tapi udah mereka menikmati aja ceritanya, nanti mikirnya belakangan gitu loh. Tapi mereka harus hanyut di dalam cerita itu. Nah, menurut saya salah satu aspek penting, atau kalau bukan yang terpenting dari riset, itu sebetulnya adalah peleburan data-data yang kita ambil. Karena mungkin orang bisa saja mengambil data ya, tapi belum tentu bisa meleburkannya ke dalam narasi fiksi. Nah, peleburan itulah menurut saya menjadi kunci sebetulnya. Gitu. Dan ternyata penulisan itu bukan sekadar soal imajinasi, bukan sekadar soal menuangkan imajinasi ternyata ya, tapi juga tadi peleburan data-data gitu. Peleburan data-data. Bagi Teh Di Lestari, riset apa yang menurut Teh Di paling epik sepanjang karir kepenulisan? Wah, Gelombang sih salah satu yang lumayan intens ya. Tapi setelah saya nulis Aroma Karsa, itu kayaknya sejauh ini riset tergila sih yang pernah saya buat, karena melibatkan tempat-tempat, banyak sekali tempatnya, mulai dari Bantar Gebang, dari Prancis, kemudian ada Gunung Lawu, ada Bogor, Jakarta, dan semuanya tuh mendalam gitu loh, bukan hanya sekali lewat, tapi memang ada kedalaman gitu. Oh, ada Bekasi juga. Jadi Aroma Karsa itu memacu saya untuk betul-betul mengerahkan segala daya upaya sebagai seorang penulis dan periset. Yang lebih susah lagi sebetulnya adalah saya menuliskan tentang seseorang dengan kemampuan super.
Berarti dia mampu mencium, mendeteksi aroma-aroma yang tidak bisa dideteksi orang biasa. Tapi saya harus mampu menggambarkannya ke dalam narasi, gitu. Atas sesuatu yang saya sendiri tidak punya kemampuannya, tapi saya harus menggunakan imajinasi saya sedemikian rupa, meleburkannya dengan data-data sehingga apa yang saya ungkapkan itu masuk akal, gitu ya, dan kemudian dibingkai ke dalam narasi fiksi. Nah, itulah sangat menantang. Sangat menantang pasti. Sangat menantang. Tapi kalau bicara proses risetnya, biasanya seperti apa, Teh Di? Kalau memang memungkinkan, saya ke tempatnya langsung. Jika memang itu melibatkan sebuah lokasi, ya. Lalu di lokasi tersebut tentu saya harus bertemu dengan para narasumber, yang orang-orang yang tahu mengenai lokasi tersebut, ceritanya, kulturnya, gitu ya. Kalau dalam Gunung Lawu itu saya harus ketemu dengan juru kuncinya, gitu. Kemudian saya juga harus melakukan apa yang sekiranya yang sifatnya skill yang harus saya jelaskan ke pembaca tapi sebenarnya saya nggak kuasai. Misalnya membuat parfum, ya otomatis saya harus belajar. Jadi saya ikut kursus meracik parfum. Jadi setidaknya saya tahu secara fundamental itu bagaimana membuat parfum, gitu kan. Merasakan sendiri, oh gini toh ternyata kalau orang meracik parfum, gitu ya. Nggak harus menjadi yang jagoan, tapi setidaknya saya tahu, gitu. Kemudian saya juga harus bisa memiliki kepekaan panca indera, gitu. Karena kadang-kadang ketika orang mengambil data, dia cuma ngambil data aja. Tapi kan yang dirasakan oleh pembaca itu dari deskripsi panca indera. Jadi kalau saya bicara saja tentang Bantar Gebang, tentang berapa volume sampah yang masuk ke sana per hari, jadi nggak hanya ditulis gitu ya, itu tidak akan menimbulkan apa-apa. Tapi ketika saya bilang mengenai bagaimana para pekerja di sana bisa makan dengan lahapnya di samping sampah dengan bau menyengat, sementara mereka dengan nikmatnya makan nasi dengan ayam goreng dengan tahu, lalu mereka harus memakai sarung tangan plastik karena tangan mereka terlalu kotor, gitu. Itu akan banyak hal yang kemudian terpancing secara imajinasi maupun emosi di pembaca. Nah, hal itulah yang harus seorang penulis itu peka untuk mengambil dari lingkungan yang dia observasi. Dari data-data riset misalnya. Lalu pengolahannya gimana? Teh Di ini sering kali aku lihat begitu ya, kalau mau membuat satu karya tulisan baru, ini selalu bilang bahwa akan masuk ke bed cave. Iya. Itu gimana maksudnya nih? Jadi kalau saya menulis, terutama yang penulisan panjang ya, seperti novel gitu, saya udah tahu ini akan membutuhkan konsumsi waktu yang tidak main-main gitu. Jadi saya harus mempunyai semacam perencanaan dalam bentuk sistem kerja, perencanaan dalam bentuk struktur cerita, sebelum saya memulai satu kalimat pun di dalam cerita saya. Jadi sebelum saya nulis halaman pertama nih, saya harus punya timetable dulu. Dan saya harus tahu kapan saya mulai, kapan saya selesai, deadline saya kira-kira kapan, berapa volume kira-kira dari cerita ini, 85.000 kata, 90.000 kata, tapi saya harus punya semacam ancer-ancer gitu. Baru setelah saya punya itu semua, saya punya hitungannya, saya tahu saya harus menyetor berapa kata per hari, baru saya mulai gitu. Dan dengan demikian memang jadi suasana menulisnya intensif ya. Seperti kalau dalam istilah saya seperti kita masuk ke panci presto. Ada tekanan gitu, ada tekanan di mana dia harus mulai kapan, selesai kapan. Dan dengan demikian saya malah merasa lebih dimudahkan untuk bekerja. Karena saya jadi tahu, dari bulan A sampai bulan B itu saya akan bekerja untuk satu proyek. Dan itu saya menyebut istilahnya saya masuk ke sebuah gua gitu ya, gua kelelawar, bed cave gitu. Ya udah kalau udah di bed cave itu otomatis hidup saya akan tertata sesuai dengan proyek terbesar saya gitu. Artinya mungkin dalam sekian bulan tersebut saya tidak bisa terlalu banyak mengambil pekerjaan di luar dari mungkin nggak pergi keluar kota secara intensif gitu ya. Ketika teman saya ngajak nongkrong ngopi-ngopi, saya bilang aduh jam berapa? Kalau jam menulis saya nggak bisa gitu. Jam segini bisa nggak? Jadi saya harus punya semacam prioritas. Dan yang diprioritaskan adalah waktu menulis saya gitu. Dan itu konsistensi juga kali ya. Betul, itu konsistensi dan juga kita mentalitasnya adalah hadir setiap hari untuk ide cerita gitu. Menurut Teh Di metode ini
memungkinkan untuk diterapkan ke penulis-penulis lain nggak? Atau sebenarnya setiap penulis pasti punya metodenya masing-masing yang lebih Setiap penulis punya metode masing-masing. Mungkin ada yang tidak tahan dengan cara seperti itu, merasa terlalu intens, terlalu di dalam presto. Terlalu di dalam presto gitu ya. Gak apa-apa, menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kenapa saya punya metode seperti itu? Karena itulah yang bekerja bagi saya. Kalau nggak begitu, saya nggak akan selesai-selesai. Saya mungkin akan dengan cepat terdistraksi dengan satu hal lain. Saya pengen, karena ketika kita harus menulis, hal terakhir yang kita inginkan adalah menulis. Sama kayak misalnya kita lagi suka banget coklat gitu, tapi habis itu ya udah ya kamu makan coklat terus-terusan, itu pasti akan tiba di satu titik di mana saya udah nggak mau lagi makan coklat sekalipun jenuh saya gitu. suka gitu ya. Nah nulis juga sama. Jadi saya tuh seneng ketika mau bikin buku baru, kata membayangkan betapa menyenangkannya punya karya baru gitu ya. Tapi begitu jalanin proses nulisnya itu berat dan jenuh dan melelahkan. Tapi karena saya sudah tahu ini adalah metode yang bekerja buat saya harus punya deadline, saya harus tahu selesainya kapan. Jadi saya ya udahlah jalanin aja gitu. I know what will happen gitu. Ya udah jalanin aja. Tapi gitu. Dengan metode tersebut masih tetap bisa kena writer's block nggak? Buat saya writer's block itu sebetulnya ada dua hal. Pertama masalah non teknis sama teknis. 90% writer's block itu teknis menurut saya. Kayak apa? Kita struktur ceritanya kurang tepat, ada plot hole istilahnya gitu ya, jadi ada runutan logika ataupun sebab akibat di dalam cerita kita yang tidak akurat, tidak tepat, kurang logis gitu. Tapi itu tidak bisa kita pastikan sampai kita telaah gitu. Hanya saja karena orang-orang sering merasa bahwa ini bukan masalah teknis, ini cuma saya males atau saya mungkin belum berjodoh dengan karya ini gitu. Mungkin ini cara semesta untuk memberitahu bahwa belum saatnya kamu menulis gitu loh. Jadi kita terlalu sering meromantisir kebuntuan kita gitu. Akibatnya muncullah istilah writer's block gitu. Menurut saya writer's block itu valid dan ada. Tapi rata-rata kebanyakan itu sebenarnya masalah teknis yang bisa diurai, yang bisa diperbaiki gitu. Dan saya sudah sering mengalaminya berkali-kali. Hampir semuanya kembali ke masalah teknis. Oke. Gitu. Tapi mungkin ya kalau bicara writer's block dan ini adalah hal teknis, itu akan bisa diminimalisir atau tidak akan terjadi kalau mungkin sudah solid dari kerangka penulisannya seperti apa, kemudian target-target penulisannya seperti apa. Mungkin kalau kita balik lagi ke tadi bahwa dalam penulisan seorang D. Lestari itu kan yang dibutuhkan adalah riset, kemudian data-data hasil riset, kemudian juga ada tadi prosesnya menulis di Bed Cave itu. Tapi bagaimana dengan tanpa rencana? Nah, kalau tanpa rencana ini bisa dibilang antitesis dari semua yang saya lakukan gitu ya. Tapi dia dimungkinkan karena sifatnya yang antologi, kumpulan cerita. Kalau saya harus nulis novel, saya tidak akan menggunakan metode ini. Karena spontanitas di dalam novel itu sulit dieksekusi, terutama kalau kita nulisnya panjang. Ya. Ibaratnya olahraga, saya senang sekali menggunakan analogi olahraga ini karena menurut saya mudah dipahami gitu. Ada orang suka lari, terus dia mau langsung ikutan maraton. Sesuka-sukanya dia lari, kalau dia tidak ikutan program training dulu maraton gitu, pasti akan sulit, baik secara fisik maupun secara mental gitu. Nah, dengan kita mengatur deadline, dengan kita punya sistem, itu sebenarnya semacam program training untuk kita bersiap bagi sebuah race atau perlombaan yang panjang gitu. Jadi apakah mungkin diselesaikan? Mungkin, tapi barangkali kita akan menyelesaikannya dengan lebih lama atau lebih buruk daripada orang yang pakai perencanaan atau pakai training gitu. Nah, jadi kalau nulis novel itu ibarat maraton, nulis cerpen itu kayak sprint gitu. Nah, sebagai penulis novel, saya harus jujur untuk nulis cerpen itu justru tantangannya besar buat saya. Karena saya secara alamiah sudah terbiasa menulis panjang. Jadi kalau untuk nulis pendek buat saya itu tidak mudah gitu. Saya harus memikirkan suspense dalam ruang yang kurang lebih ya cuma berapa 4.000 kata gitu. Sementara saya biasa nulis kalau di Aroma Karsa itu 100-an ribu kata gitu.
Saya cuma punya 4.000. Dan dalam 4.000 itu harus menyampaikan ada suspense, ada karakterisasi, itu cukup menantang lah gitu. Jadi kalau buat saya Tanpa Rencana ini benar-benar penyegaran. Kedua jadi kesempatan saya menggunakan otot-otot yang tidak biasa saya mainkan gitu loh. Seperti orang maraton sekali-sekali yuk lari cepet gitu. Karena itu pasti akan menggerakkan mekanisme tubuh yang tidak dia biasa keluar dari zona nyamannya. Nah jadi bagi saya Tanpa Rencana ini menyegarkan karena proses kreatifnya betul-betul spontan. Jadi bukan berarti tanpa perencanaan ya. Saya bikin buku ini memang sudah dengan niat gitu. Saya akan bikin buku tanpa rencana. Bahkan saya nulis kata pengantarnya dulu. Di dalam kata pengantar itu saya bilang, oke, saya akan mulai ya nulis tanpa rencana nih. Yuk kita lihat apa yang akan terjadi. Kurang lebih begitu. Baru saya nulis. Nah jadi seperti itu. Dan cerita pertama nanti cerita kedua saya nggak tahu saya mau nulis apa. Cerita ketiga saya nggak tahu. Tergantung hari itu sedang saya rasakan apa inspirasi yang hinggap, emosi yang sedang muncul. Ya udah saya mencoba berserah kepada arus inspirasi membawa saya kemana. Tapi kalau misalnya kita melihat durasi waktu penulisan, ini kata pengantarnya, kalau pemirsa Antara juga udah pada baca gitu ya Tanpa Rencana, ditulis tahun 2020. Iya. Begitu. Dan cerita paling akhir ditulis tahun berapa teh? 2024. Dalam jangka waktu sekitar 4 tahun itu. Seperti apa proses kreatif dalam waktu 4 tahun dan harus mengumpulkan kepingan-kepingan cerita pendek gitu. Jadi sebetulnya 2020 itu kan awalnya iseng pengen bikin antologi. Jadi itu kayak berupa draft gitu, sebuah hayalan. Kayaknya lucu deh kita bikin antologi Tanpa Rencana. Oke, kita coba ya. Keluarlah cerita pertama, Aku Perlu Tahu. Tapi itu terjadi ketika saya sedang masa penulisan Rapi Jali. Jadi saya tidak bisa meneruskan Tanpa Rencana. Jadi itu ibaratnya ya kamu parkir dulu ya gitu. Kamu parkir dulu. Saya sedang mengerjakan yang lain karena saya nggak bisa multitasking. Saya harus selesai dulu satu. Dan waktu itu saya menyelesaikan Rapi Jali. Rapi Jali terbit 2021. Lalu 2022 itu saya mengalami banyak peristiwa personal di 2022. Suami saya sakit, berpulang, dan akhirnya saya tahun itu saya tidak menulis. Karena memang belum sanggup ya gitu, kayaknya belum menemukan ritme kerja saya tuh sekarang seperti apa ya dengan babak kehidupan yang baru gitu. Lalu 2023 juga masih menyesuaikan diri sampai mulailah mungkin 2023 akhir ya. Saya kembali ingat sama si rencana Tanpa Rencana ini gitu. Dan saya mulai menulis beberapa cerita di 2023. Baru di 2024 saya putuskan saya nggak mungkin nulis novel, itu butuh satu kurun waktu yang panjang gitu kan ya. Saya akan selesaikan saja Tanpa Rencana. Jadi 80% dari 18 cerita di Tanpa Rencana ini saya selesaikan di 2024. Itu sudah dengan tekad bulat akan terbit tahun ini gitu. Karena kebetulan 2023 saya sudah mengumumkan di Ubud Writers Festival pertama kali. Waktu itu saya membacakan cerita yang saya bikin tahun 2020 itu. Lalu saya umumkan. Jadi cerita ini berjudul Aku Perlu Tahu akan menjadi bagian dari antologi Tanpa Rencana gitu kan. Yang saya belum tahu terbit kapan. Nah jadi ketika 2024 itu saya merasa kayaknya lucu juga nih kita bikin lagi di Ubud Writers Festival. Nah jadi akhirnya Ubud Writers Festival itu menjadi deadline saya. Lalu saya hitung mundur, kapan nih berarti harus beres gitu kan. Ubud Writers itu Oktober, berarti Agustus itu saya sudah harus selesai. Karena butuh proses untuk setting, cetak dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya saya ketemu deadline saya adalah Agustus. Ya udah habis itu kemudian ya barangkali berapa ya mungkin 2-3 bulan lah. Baru tuh cerita makin ngebut saya bikin makin banyak gitu. Artinya ketika di 2024 ini masuk Bad Cave-nya buat Tanpa Rencana? Betul. Gitu, nanti 2025 Bad Cave lagi tapi untuk yang lain. Ya itu. Ih kamu langsung ditanya loh, saya langsung ditodong. Harus ditodong, ya itu adalah? Kelanjutan Aroma Karsa. Yes. Saya belum tahu judulnya apa, udah tahu sih tapi saya belum mau ngasih tahu. Ada Jati Besi lagi dong tentunya, berarti. Tentunya. Gitu, nanti itu rencana saya di 2025, jadi mudah-mudahan
bisa terbit juga di tahun yang sama. Oke. Gitu. Ini kita para pembaca dari Mak Suri di Lestari pasti Iya. menanti-nantikan ya. 2024 sudah dikasih hadiah tanpa rencana. 2025 nanti let's say Aroma Karsa season 2 Iya, gitu iya. ya. Oke. Tapi aku pengen juga nanya sama Teh Di gitu ya. Kalau kita breakdown salah satu bagian dari Tanpa Rencana ini, pemirsa antara juga mungkin ya yang sudah baca ataupun yang penasaran mau baca. Ini salah satu ceritanya adalah mengenai Supernova Lounge. Oke. Gitu ya. Iya. Ini jadi cerita favorit saya Oh aduh. karena Oke. ini boleh dibilang Boleh nggak sih? dong, boleh. Jadi semua karakter Supernova Supernova gitu ya dikumpulin jadi Kumpul. satu begitu. Ah. Ada Teh Dinya juga masuk di Iya, situ. Iya. Ini aku ingin tanya gimana perasaannya menjadi seorang, di sini juga disebut ya, seorang pencipta dari karakter-karakter Supernova yang banyak itu. Secara magis ini Iya, masuk iya, nggak sih ke perasaan Teh Di? Aku ceritakan idenya dulu ya. Oke. Jadi Supernova Lounge itu merupakan sumbangan ide dari pembaca. Oke. Dan ini sesuatu yang belum pernah aku lakukan juga di karya-karyaku sebelumnya. Di Tanpa Rencana ini karena sifatnya kan aku menghadapi ide apa saja gitu ya. Artinya ide ini gak harus datang dari aku doang dong gitu. Terus aku bilang ke penerbit gitu, yuk kita undang pembaca yuk untuk sumbang ide gitu. Akhirnya dibuka, saya cuma minta 1 atau 2 kalimat saja dari para pembaca. Ada 500 ide yang masuk. Oke. Tapi kemudian akhirnya terpilih 3 besar. Nah, salah satu dari 3 ini dari Dean Lugisto namanya. Dean bilang gitu, saya tuh kangen banget sama semesta Supernova. Iya. Apa kabar sih karakter-karakter itu sekarang gitu? Bisa nggak tadi kasih tahu aja sekarang tuh mereka ngapain gitu kan? Saya pikir lucu juga ya. Iya ya, mereka terakhir muncul tuh Inteligen Simbun Pagi gitu ya. Iya, sekarang kalau mereka ketemu sama saya hari ini gitu, itu apa jadinya ya gitu. Ya udah, akhirnya saya bayangkanlah sebuah lounge gitu, di mana disitulah para karakter Supernova berkumpul atas sebuah undangan gitu kan, dan mereka bertemu dengan saya gitu. Itu perasaannya aneh banget sih. Itu mungkin ada apa yang disebut meta writing ya. Ketika saya bikin sebuah semesta, lalu tiba-tiba saya bocor di dalamnya gitu loh. Dan ini juga tidak pernah saya lakukan di karya-karya saya sebelumnya. Saya selalu menjaga tabir penulis itu serapat mungkin gitu. Tapi di Supernova Lounge itu ya udah ada di Lestari di situ, dan saya harus menuliskannya sendiri gitu ya. Jadi rasanya absurd, surreal, tapi juga exciting gitu. Oh, saya ngobrol sama Bodi nih gitu. Saya ngobrol sama Alfa, ya ampun lucu banget sih gitu kan. Dan di benak saya itu seperti kayak oh iya ya, mereka ngeliat saya kayak apa. Dan di situ saya bilang mereka melihat saya kayak segumpal cahaya gitu ya. Karena saya merasa tidak perlu menunjukkan wajah saya. Tapi kan ini sebenarnya ya bebas-bebas aja. Terserah gue, emang gue yang nulis gitu. Iya juga ya, penciptanya gitu. Terus itu perasaan yang aneh sekali sih. Tapi saya bayangkan, kalau saya bisa se-excited itu, mungkin membaca juga bisa merasakan ya gitu. Excitement saya sebagai seorang penulis yang lagi meta writing gitu ya. Itu sensasinya luar biasa sih, gak ada dua. Tadi punya catatan gak? Ada berapa banyak karakter yang udah Teh Di ciptakan? Wow, good question. Belum, kayaknya saya harus mendata deh. Itu menarik sekali. Belum ada catatan. Belum ada catatan. Tapi siapa karakter yang paling berkesan? Yang jadi favoritnya? Waduh, susah banget. Alpha Sagala adalah salah satu favorit saya. Yeay. Dari kalau kita ngomong Supernova Universe itu Alpha favorit saya. Entah kenapa ya, saya suka banget kombinasi sifat Alpha itu gitu. Dia ada obsesifnya, dia ada nerdnya, tapi juga dia seorang penyayang, dia sangat membela keluarga gitu. Sangat bertanggung jawab. Saya suka dengan kualitas-kualitas seperti itu dalam seseorang. Kalau secara keseluruhan, bukan saja kita bicara Supernova, saya juga suka Jatiwesi sih. Jatiwesi menurut saya, saya sering berandai-andai kalau saja saya punya kapabilitas kayak Jatiwesi, seperti apa ya dunia ini gitu loh. Saya sering membayangkan begitu gitu. Selain itu siapa lagi ya?
Zara saya suka. Kok jadi banyak ya? Iya banyak ya, nggak apa-apa. Rakai saya suka Oke. dari Rapi Jali. Yaudah gitu deh, malu. Nanti semuanya lama-lama saya absen. Body saya sempat suka banget, saya sempat naksir Body kayaknya tuh bertahun-tahun. Tapi setelah Alpha maaf dia sedikit tergeser Body. Iya sih, saya juga Alpha deh. Saya juga Alpha. Thomas Alpha Edison. Sama si Icon. Si Icon. Tapi Tehdi dalam sepanjang sejarah kepenulisan, sejauh ini dari 2001 kalau kita bisa hitung dari Supernova gitu ya, 2001 sampai 2024 ada 2 dekade. Yang menurut Tehdi jadi pencapaian paling tinggi untuk kepenulisan, bagi Tehdi apa? Sejujurnya ya, justru bukan buku-buku yang saya tulis sih. Tapi? Kelas menulis. Oh. Kaizen writing dan Kaizen structure. Karena menurut saya di dalam tahap kepenulisan saya saat ini, salah satu hal penting yang perlu saya lakukan gitu, jika saya bicara tentang ekosistem perbukuan Indonesia, jika saya bicara tentang regenerasi gitu, adalah mentransfer ilmu. Oh, oke. Itu menurut saya legacy gitu. Tentu orang bisa belajar dari kreasi saya. Mereka bisa belajar dengan membaca saja fiksinya gitu. Mereka akan tahu bagaimana saya mengolah bahasa, mereka akan tahu bagaimana saya mengolah karakter gitu. Tapi menurut saya tidak banyak penulis yang punya kesempatan atau kemampuan atau ketertarikan untuk mengajar gitu. Sementara menurut saya ilmu kepenulisan ini kalau saya cuma simpan sendiri, dan saya juga kan otodidak, saya bukan belajar dari institusi tertentu atau belajar formal gitu. Jadi pengalaman yang sudah saya intisarikan selama puluhan tahun ini gitu, sayang sekali kalau cuma berhenti di saya kepengen meneruskannya kepada sebanyak mungkin orang. Dan bagi saya punya kelas Kaizen Writing dan kelas Kaizen Structure itu menjadi legacy. Jadi bisa mengenal diri Lestari lewat kreasinya, tapi Anda juga bisa tahu bagaimana saya berkreasi gitu. Oke, masih nyambung dengan Kaizen Writing. Iya. Kalau Tehdi bisa menyampaikan prinsip utama yang harus dipegang oleh para penulis khususnya yang pemula ya Tehdi, yang ingin mengikuti jejaknya Tehdi, itu apa sih dalam kepenulisan? Oke, prinsip pertama adalah tidak ada karya yang sempurna. Yang ada hanyalah karya yang selesai dan tidak. Jadi apapun itu, cerpen, novel, non-fiksi, memoir, puisi, selesaikanlah. Karena dengan kita menamatkan sebuah karya, itu pelajaran yang terkandung di dalamnya itu pelajaran-pelajaran yang paling penting. Ya karena kita berjibaku dengan bukan hanya dengan halaman kosong, tapi sebetulnya dengan diri kita sendiri. Jadi finish your race. Gitu. Kalau kamu ikutan perlombaan tuh selesaikan. Mau selesai paling belakangan gak apa-apa, tapi tamatkan sampai ke garis finish gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berani memulai. Jadi jangan takut untuk memulai, dan saya berharap sebetulnya tanpa rencana ini akan mengajarkan itu kepada orang-orang. Karena ide-ide di sini kan ide-ide dari keseharian. Saya kejebak macet, bikin cerita gitu kan. Saya ikutan acara kirap Satu Suro di Solo, saya bikin cerita. Banyak hal-hal yang sebetulnya orang lain juga alami kok gitu. Jadi saya berharap mereka mau berani memulai ya. Dan yang ketiga adalah berdamai dengan ketidaksempurnaan. Karena banyak sekali calon penulis yang berhenti hanya karena mereka merasa I'm not worth it, karya saya ini tidak layak, karya saya ini jelek dibandingkan dengan karya-karya bagus lainnya yang mereka pernah baca. Padahal penulis-penulis terkenal itu sampai ke titik saat mereka terkenal itu mereka sudah mengalami jatuh bangun yang banyak banget gitu. Mereka pun pasti pernah menulis jelek, mereka pun pasti pernah menulis yang tidak selesai gitu ya. Tapi mereka di sana karena mereka mencoba terus. Jadi berdamailah dengan ketidaksempurnaan supaya kita bisa move on untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya gitu. Kalau enggak kita akan stuck terus gitu. Terima kasih banyak. Itu adalah wejangan dari seorang Tehdi buat para penulis di Indonesia. Penulis pemula juga yang mau memulai, yang mungkin sekarang lagi stuck begitu ya Tehdi. Terima kasih banyak, ini pasti akan menjadi satu angin segar juga
Amin. Supaya semua pada bisa memulai dan melanjutkan sampai selesai. Teddy, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya, dan semoga buku Tanpa Rencana ini menjadi salah satu karya Teddy yang kemudian boom di pasaran juga. Amin. Dan juga pastinya memberikan dampak juga buat para pembacanya. Itu yang paling penting. Yes. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan pemirsa Antara, itulah podcast Antara Close Up, perbincangan saya dengan penulis, penyanyi, pencipta lagu juga Di Lestari. Kita akan ketemu lagi dalam podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye.